Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak hebat bersama saya Ibu Anissa Rahmatika dan Ibu Titi Urianti pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual di SMP Negeri 1 Kaunganten. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima di SMP Negeri 1 Kaunganten. Tentu saja adalah sebuah rezeki yang tak terhingga, sebuah anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kalian sudah bisa diterima di SMP Negeri 1 Kaunganten. Oleh karenanya kita patut bersyukur atas diterima kalian dengan cara kalian untuk belajar secara sungguh-sungguh. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang cara belajar efektif. Khususnya cara belajar efektif di masa pandemi, karena kita sudah tahu bahwa sejak bulan Maret tahun 2020 kegiatan pembelajaran di sekolah tidak dapat dilakukan secara tatap muka penuh, sehingga harus dilakukan beberapa pembatasan kegiatan. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, saya ingatkan kembali, mungkin sudah disampaikan oleh Bu Lintang tentang materi kurikulum, bahwa pelajaran di SD tentu saja berbeda dengan di SMP. Dan salah satu perbedaan yang sangat mencolok adalah tentang jumlah guru. Jika di SD kalian biasa berkomunikasi dengan Bapak atau Ibu guru kelas, di mana kalian hanya berkomunikasi dengan satu guru, bisa dikatakan seperti itu. Sedangkan di SMP itu kalian akan belajar bersama dengan guru mata pelajaran, sehingga setiap pelajaran diampu oleh satu guru. Jika ada 11 mata pelajaran, maka kalian harus siap berhadapan dengan 11 guru. Oleh karenanya kalian sangat penting sekali untuk mengenali siapa Bapak Ibu guru kalian, di mana ini sudah disampaikan pada materi sebelumnya oleh Bapak Narwanto. Jadi kalian betul-betul perhatikan siapa wali kelasnya, siapa guru bahasa Indonesia, siapa guru PAI, siapa guru matematika, dan seterusnya. Jangan sampai ditanya siapa gurumu, tidak tahu begitu. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, kalian tentu saja harus lebih semangat untuk belajar. Kita harus melakukan berbagai inovasi dalam belajar, gitu ya, karena keterbatasan kondisi dan juga situasi. Kita juga saat ini masih menjalankan PPKM darurat, oleh karenanya belum diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Baik anak-anak sekalian, silahkan. Ini adalah salah satu, ada beberapa contoh gambar ataupun dokumentasi ketika belum terjadi pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Kaunganten. Itu karena kelasmu dulu itu kami di sini bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan leluasa, bisa melakukan percobaan di laboratorium IPA atau di situ sambil belajar kelompok, berdiskusi. Namun karena kondisi pandemi COVID-19 ini dan kami semua menjaga agar kita tidak tertular, begitu ya, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Oleh karenanya sejak bulan Maret 2020 kegiatan seperti ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi, namun kita lakukan hanya dengan tatap muka yang terbatas. Artinya tatap muka terbatas apa? Kalian sesekali diizinkan untuk hadir ke sekolah untuk belajar di sekolah, namun dengan jumlah yang terbatas. Dan di tahun pelajaran lalu kita istilahkan dengan konsultasi pembelajaran. Dengan kita semua tetap melakukan protokoler kesehatan, menggunakan masker, kemudian duduknya pun saling berjauhan, begitu ya, menjaga jarak, gitu. Untuk demi menjaga kesehatan kita semua. Jadi di masa pandemi ini di SMP Negeri 1 Kaunganten ada beberapa jenis
pembelajaran. Yang pertama adalah tatap muka atau konsultasi pembelajaran secara langsung. Ada juga dengan secara pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu bisa luring, bisa juga sifatnya daring. Adapun pembelajaran jarak jauh dengan daring itu Bapak Ibu guru mata pelajaran nanti di SMP 1 menggunakan grup Telegram. Seperti yang kemarin kalian sudah lakukan ketika PPDB menggunakan Telegram. Jadi bagi kalian yang belum install Telegram, silahkan kalian sudah menyiapkan dari sekarang. Karena besok Bapak Ibu guru itu hampir semuanya menggunakan Telegram. Kenapa kok tidak menggunakan WA begitu? Jadi salah satu kelebihan Telegram itu memori yang ada itu tidak tersimpan di HP, sehingga HP Bapak Ibu guru tidak mudah untuk hang ataupun penuh memorinya karena tidak tersimpan di HP. Itu kalau Telegram kelebihannya itu, sehingga kami banyak yang menggunakan Telegram. Kemudian selain menggunakan berbasis Telegram, grup Telegram juga biasanya secara langsung menggunakan video conference. Video conference mungkin di antaranya sudah tidak asing, ada yang menggunakan Zoom meeting, ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan aplikasi yang lainnya. Tentu saja ini bisa kalian ikuti tergantung kepada masing-masing guru mata pelajaran yang kalian ikuti. Ya, seperti itu ya anak-anak. Oke, ini adalah hal yang paling penting, yang terpenting dalam kalian agar efektif dalam belajar. Itu ada 3 hal. Yang pertama adalah disiplin. Gimana caranya supaya disiplin? Kalian buat jadwal aktivitas harian. Dan kalau jadwal sudah dibuat, lakukanlah sesuai dengan jadwal tersebut. Kemudian ikuti pembelajaran, baik itu luring maupun daring secara maksimal. Hadir dan selesai tepat waktu. Nah, ini yang biasanya ketika pembelajaran daring banyak yang pagi-pagi terbiasa selama ini dianggapnya libur begitu ya, bangunnya kesiangan, sehingga Bapak Ibu guru sudah standby jam 7.30 sampai jam 8 ditunggu, ada yang belum bangun begitu ya. Nih, mari kita disiplinkan diri mulai dari sekarang untuk dilatih yang pasti bangunnya siang untuk senantiasa bangun pagi. Kemudian selain itu juga kalian harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Jangan sampai kalian dikejar-kejar oleh tagihan Bapak Ibu guru untuk mapel karena belum mengumpulkan. Bahkan yang sangat ironi itu ketika sudah saatnya penerimaan rapot, karena kesalahan kalian tidak mengumpulkan tugas, tidak mengikuti kegiatan ulangan ataupun mengikuti pembelajaran, akhirnya kalian belum mendapatkan nilai dari salah satu atau beberapa mapel. Dampaknya apa? Teman-teman kalian sudah menerima rapot, bisa jadi kalian tidak bisa menerima rapot. Jangan sampai itu terjadi ya anak-anak. Oke. Selain disiplin adalah yang penting adalah tanggung jawab. Kalian harus mengerjakan semua tugas yang ada. Gunakanlah pulsa atau kuota yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak kemudian digunakan untuk game atau bermedsos ria ya. Itu nanti akan merugikan diri kalian sendiri. Dan ini yang juga kalian biasanya masih ada perasaan malu, sungkan. Jika kalian mengalami kesulitan, janganlah sungkan untuk bertanya kepada teman ataupun kepada Bapak Ibu. Nah, semua itu bisa kita lakukan dengan kerja keras. Karena kesuksesan hanya akan diperoleh dengan kerja keras. Karena tetap semangat. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Berikut ini adalah panduan untuk siswa ketika belajar dari rumah. Yang pertama adalah ya, kalian belajar dari rumah, ini saya fokusnya belajar dari rumah. Kalau belajar di sekolah, saya rasa kalian tidak begitu kesulitan begitu ya. Yang banyak mengalami kesulitan adalah saat kalian belajar dari rumah. Yang pertama adalah kalian siapkan ruang belajar kalian. Ruang belajar ini apa?
yaitu area atau tempat di rumah kalian yang bisa duduk dengan nyaman dan fokus. Pisahkan dengan ruang santai, maka secara idealnya itu jauh dari layar TV atau gangguan lainnya. Namun, karena biasanya belajar dari rumah ini membutuhkan internet, sinyal internet, sehingga kalian pun juga harus mencari tempat yang strategis gitu ya. Kadang-kala Ibu kalau di adanya sinyal biasanya di ruang tamu Bu ya, silahkan itu menyesuaikan. Atau kalau misalnya kalian merasa kesulitan untuk belajar sendiri di rumah, kalian bisa misalnya dengan temannya, rumahnya dekat, untuk belajar bersama di situ. Itu ada wifi-nya, jadi kita bisa bersama-sama dengan temannya. Oke, lanjut begitu. Kemudian yang kedua adalah membuat catatan. Seringkali saat pembelajaran jarak jauh kalian belajar dari rumah melamun, saat video conference kalian melamun. Kenapa? Kalian tidak menyiapkan catatan. Jadi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, apa yang kalian simak, mungkin kalian menyimak video ataupun tayangan yang lainnya, maka kalian harus membuat catatan. Catatan ini sangat berguna agar pikiran kita itu terus aktif gitu, sehingga tidak mengantuk ataupun melamun. Ya, berikutnya yang sangat penting adalah merencanakan harimu. Jika ada, ikuti jadwal yang diberikan oleh sekolah. Ya, nah itu kan insya Allah besok akan dibagikan jadwal itu oleh Bapak Ibu guru wali kelas ya, oleh Bapak wali kelas, Bapak Ibu wali kelas. Kalian ikuti itu. Oh iya, ini hari Senin jadwalnya, apa kalian ikuti. Jika kamu hanya punya daftar pelajaran, ya maka itu buat catatan lagi setiap pelajaran. Oh, hari ini pelajaran adalah bahasa Indonesia dan PPKN misalnya, seperti itu. Bahasa Indonesia tadi belajar tentang apa, buat catatannya. Kemudian tugasnya apa ya, begitu. Jangan sampai ada tugas-tugas yang terlewat. Dan salah satu tipsnya yang begini. Ketika tugas-tugas yang sederhana, yang kecil, kalian abaikan, kalian tidak kerjakan di hari ini, kalian tunda di hari esok, maka itu akan menjadi tugas yang berat. Kenapa? Akan menumpuk, bertumpuk, bahkan apalagi menumpuknya sampai 1 semester, maka kalian sendiri yang rugi, kalian sendiri akan mengalami kesulitan. Sehingga rencanakan untuk mengerjakan tugas tersulit, itu salah satu triknya. Kerjakan dulu dari yang sulit dulu agar energinya masih penuh, begitu. Jangan kemudian ketika sudah bertemu tugas yang sulit berhenti, begitu ya. Tapi kalau ada kesulitan, sekali lagi jangan sampai kalian merasa malu, merasa sungkan untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru. Insya Allah Bapak Ibu guru akan selalu siap membantu kalian. Selanjutnya, ketika belajar dari rumah ada beberapa gangguan ya, makanya untuk itu kurangi gangguan. Jadi gunakan imajinasimu dan bayangkan kamu itu sedang di sekolah, bukan di rumah. Itu salah satu bentuknya. Jadi kita membayangkan kalian berada di sekolah, gitu, tidak di rumah. Kenapa? Kalau di rumah bawaannya nyaman, apalagi lihat bantal, pengennya apa? Rebahan, begitu ya. Lihat TV, ada adiknya sedang nge-game, ya, pengen juga ikut nge-game dan seterusnya. Jadi kalau perlu begitu ya, HP atau dikunci, dan kalau memang butuh orang tua begitu ya untuk mengintervensi. Artinya mengintervensi itu apa? Orang tua ikut campur di sini begini. Kalian belum bisa ini memanage HP dengan baik. Kalau misalnya kalian dipegang HP itu bawaannya selalunya pengen ngegame dan ngegame terus gitu ya. Kemudian kalau kalian punya dana dari orang tua untuk berlangganan aplikasi, tidak hanya atau punya kuota atau bahkan punya untuk top up gitu, jangan untuk top up game saja begitu, tapi gunakanlah aplikasi yang produktif, di mana aplikasi ini yang bisa menjadi teman belajar yang kamu bisa fokus 100%. Saya rasa saya tidak perlu sebutkan merek di sini begitu ya. Kalian tahu bahwa sekarang sudah banyak platform yang bisa membantu belajarmu begitu. Ya, kita lanjut, kita ubah suasana. Kamu mungkin punya jadwal pelajaran, tetapi jika mengalami kesulitan untuk fokus, ya kadang-kala begitu ya.
saya sangat sulit untuk fokus ini Bu, bagaimana gitu. Maka bisa jadi kalian butuh istirahat barang 5 menit begitu, kemudian lanjutkan kembali. Nah, ini salah satu usaha, karena namanya manusia kadang-kadang kita mengalami kejenuhan begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sangat penting yaitu bicara beristirahat di sela-sela waktu yang tadi ya, bahwa agar sehat, agar segar kembali, jangan paksakan kalau sudah lelah gitu ya, jangan dipaksakan untuk melanjutkan. Tapi kadang-kala mungkin butuh camilan, butuh ngopi ataupun ngeteh begitu ya. Namun ini saja tidak cukup begitu ya. Butuh komitmen. Jadi belum kok sudah capek gitu. Dipertanyakan ini kalau baru 15 menit atau belum ada 1 jam sudah capek. Bisa jadi kalian kecapean kenapa? Dari tadi malam itu lebih sibuk nge-game atau bermedsos atau membaca novel yang online, aplikasi yang lainnya begitu ya, sehingga saat mengikuti pelajaran energi kalian sudah habis. Oleh karenanya, manajemen waktu, disiplin dengan jadwal sudah kalian buat itu sangat penting. Ya, kita lanjut, bicaralah dan minta bantuan. Ya, ini yang kadang-kala masih sangat jarang dilakukan oleh para siswa. Masih sedikit yang punya keberanian untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru. Padahal saya secara pribadi, saya yakin Bapak Ibu guru yang lain pun sangat merasa senang apabila ada anak yang mau bertanya kepada Bapak Ibu guru. Saya yakin itu. Gitu. Tidak kemudian memendam sendiri. Saya yakin dari Bapak Ibu guru akan memberikan solusi, memberikan masukan. Gitu ya. Jadi ketika dalam keadaan sulit jangan dipaksakan. Tanyakan ke orang tua kalian, hubungi guru, atau jika memang memungkinkan tidak perlu ke Bapak Ibu. Saya punya teman dekat, teman satu kelas yang kayaknya dia care sebenarnya. Dan yang terpenting kalian antar teman harus saling mengenal, saling membantu, saling kompak untuk sukses bersama. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak hebat, dan bisa belajar dengan efektif menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kuncinya di situ tadi, disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras.